Mungkin semua kita berharap ya dana OSUS diperpanjang setelah 2027. Tapi saya sendiri pesimis itu bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Karena dana OSUS ini kan mengambil porsi pendapatan dalam negeri nasional. Dana OSUS ini sebenarnya sangat strategis ya kalau tepat strategi penggunaannya sejak awal. Saya ingat di Bapeda dulu pada awal-awal didiskusikan untuk membuat sejenis blueprint atau rencana induk. Tapi beberapa tahun itu missing, tidak segera dibuat. Sehingga mungkin di tahap awal dana OSUS itu kurang terarah ya. Walaupun kemudian dibuat rencana induk ya sesuai amanah dari UUPA, ada beberapa sektor ya seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan sebagainya. Itu ada rencana induk. Tapi agak terlambat. Nah, itu satu. Nah, kemudian masalah kedua adalah dana OSUS ini pengelolaan di awal itu ada tarik-menarik antara kabupaten kota dan provinsi. Jadi beberapa kali kanun tentang penggunaan dana OSUS ini diubah ya. Pertama dikelola oleh provinsi, kemudian ditransfer ke kabupaten kota, kemudian ditarik lagi ke provinsi. Nah, ini berdampak pada efektivitas penggunaan dana OSUS. Walaupun tidak seluruhnya gagal, ya, ada banyak juga contoh penggunaan dana OSUS yang tepat. Lebih banyak kepada infrastruktur, ya, infrastruktur. Mungkin dari sudut pemberdayaan ekonomi kurang berhasil, ya. Dan kita lihat memang angka kemiskinan tidak, walaupun turun, ya, tapi tidak turun secara drastis, masih berada di atas rata-rata nasional. Nah, itu mungkin masalah penggunaan dana OSUS. Kemudian berikutnya dana OSUS ini mestinya sekarang saatnya kita berpikir ulang karena tahun 2022 itu sudah berakhir 2% dari plafon DAU ya, akan menjadi 1% saja dari DAU sejak 2023 hingga berakhir dana OSUS 2027. Nah, waktunya sangat singkat ini karena beberapa tahun lagi tentu akan terjadi pengurangan. Nah, menurut saya harus ada strategi dana OSUS ini digunakan sangat selektif ya, kemudian terutama untuk pemberdayaan ekonomi. Mungkin semua kita berharap ya dana OSUS diperpanjang setelah 2027. Tapi saya sendiri pesimis itu bisa disetujui oleh pemerintah pusat. Karena dana OSUS ini kan mengambil porsi pendapatan dalam negeri nasional yang itu berdampak bagi daerah lain. Nah, itu mengapa dulu disetujui? Mungkin karena pressure yang sangat kuat ya, kita baru
melakukan penandatanganan perjanjian Helsinki, dan itu disetujui ya setelah ada UU PA. Tapi dalam kondisi sekarang saya agak pesimis itu akan bisa dilanjutkan ya. Kalaupun bisa, tentu dengan perjuangan yang sangat berat secara politik ya, secara politik. Pressure udah kurang ya. Kemudian pengalaman, ini persepsi dari tingkat nasional itu bahwa penggunaan dana otsus selama ini kurang baik ya, dengan kritik-kritik ya yang tajam, dan itu memberi beban berat secara politik ya, secara politik ini, walaupun bukan saya orang ahli politik, tapi sebuah perubahan undang-undang itu memerlukan tekanan-tekanan politik yang sangat besar ya. Nah, bagaimana kalau tidak disetujui? Kalau disetujui dan tidak juga disetujui, tentu harus ada rencana untuk penggunaan dana otsus sisa waktu ya sampai 2027. Kalau disetujui pun juga lebih mendesak lagi dibuat rencana untuk penggunaannya. Mungkin dalam hal itu saya tetap optimis ya, tetap optimis dalam pengertian bahwa tanpa dana otsus pun ke depan perkembangan ekonomi ini akan baik ya, baik karena apa? Infrastruktur di Aceh ini sudah lumayan, relatif sudah baik. Tapi kenapa misalnya kita bandingkan dengan daerah lain, kita tertinggal dalam hal kemiskinan, dalam hal pertumbuhan sektor swasta. Nah, bukan satu-satunya faktor ya, bahwa tersedianya dana pemerintah yang besar bisa mengungkit ekonomi, maka sektor swasta sangat penting. Nah, suasana yang kondusif bagi investasi ya, bukan saja investasi asing ya, orang Aceh saja, pengusaha Aceh, investor-investor yang potensial di Aceh tidak mau investasi di Aceh, ada apa? Nah, itu menjadi pertanyaan besar. Artinya bukan saja infrastruktur, ada hal-hal lain yang perlu dikaji, dibuat strategi penanggulangan supaya sektor swasta ini bisa tumbuh sehingga ekonomi ini tidak hanya bertumpu pada dana pemerintah, apalagi dana otsus. Karena daerah lain tidak ada otsus, perkembangan ekonominya luar biasa. Ya, jadi kita harus berpikir bahwa regulasi itu bukan untuk menambah birokrasi, itu penting. Regulasi juga sebenarnya untuk mengurangi birokrasi. Jadi ini secara teori lah ya, dalam literatur banyak dibahas bahwa yang sangat penting adalah deregulasi. Nah, jadi dalam pengertian dibuat peraturan baru untuk justru melonggarkan. Nah, jadi itu prinsip di dalam regulasi yang berdampak pada kehidupan ekonomi sosial ya. Dan itulah apa yang diharapkan ya. Walaupun mungkin sebuah regulasi kan hasil dari konsensus politik ya. Ini yang berat. Di satu sisi idealnya begini, tapi di sisi lain tekanan-tekanan dari masyarakat yang muncul regulasi yang lain. Nah, ini saya melihat bahwa di Aceh itu yang terjadi, bukan deregulasi tapi menambah birokrasi. Nah, itu sangat tidak produktif ya, kontraproduktif. Walaupun orang menganggap undang-undang Ciptaker ya, undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu kontroversial ya, tapi kalau menurut saya itu positif ya, banyak positifnya.
Nah, itu contoh bahwa di tingkat Aceh ini harus ada sejenis kanun yang melonggarkan, menyederhanakan ya, simplifikasi dari aturan yang ada selama ini, termasuk ya apa yang bisa mendorong sektor swasta tumbuh ya, atau sektor bisnis.